Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok akan menjelaskan tentang prinsip dan paradigma pada aplikasi email. Sebelumnya, tugas ini adalah tugas interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Insinyur Heri Nurdianto Sarjana Komputer, Magister Teknologi Informasi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri adalah Dwika Ocha Ramadanti dan rekan saya adalah Eka Diana Ferencia. Langsung saja, apa itu prinsip dan paradigma? Prinsip dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer adalah aturan atau pedoman yang digunakan untuk merancang antarmuka yang baik antara manusia dan komputer. Prinsip-prinsip membantu memahami cara terbaik untuk membangun interaksi yang efektif, efisien, dan menyenangkan antara pengguna dan sistem komputer. Sedangkan, paradigma adalah kerangka pemikiran yang digunakan untuk mendesain interaksi tersebut, misalnya dengan fokus pada pengguna atau tugas-tugas yang ingin dicapai. Kemudian, prinsip apa sih yang digunakan pada aplikasi email? Pada hasil pengamatan kami, email memiliki prinsip learnability karena menekankan pada kemudahan pembelajaran dan pemahaman pengguna terhadap suatu sistem atau aplikasi. Dalam kasus aplikasi email, pengguna harus dapat dengan cepat mempelajari dan memahami cara menggunakan aplikasi tersebut seperti cara mengirim, menerima, dan mengelola pesan email. Namun, kami menemukan bahwa prinsip flexibility dan robustness termasuk dalam email. Pada prinsip flexibility, memungkinkan pengguna untuk mengatur tampilan, mengelola preferensi, dan mengadaptasi aplikasi email sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Sedangkan pada prinsip robustness, menekankan pentingnya aplikasi email yang dapat diandalkan, tangguh dalam mengelola pesan, dan dapat menangani gangguan jaringan atau kesalahan sistem tanpa kehilangan data pengguna. Kemudian, paradigma. Paradigma apa saja yang terdapat pada aplikasi email? Aplikasi email tidak secara khusus terkait dengan paradigma time sharing, video display unit, toolkits, komputer pribadi, bahasa versus aksi, atau cooperative work. Namun, aplikasi email melibatkan beberapa paradigma dan elemen-elemen seperti berikut. Yang pertama, sistem Windows dan WIMP. Aplikasi email dapat menggunakan jendela untuk menampilkan pesan, ikon untuk aksi seperti mengirim atau menyimpan pesan, menu untuk mengakses opsi, dan pointer untuk berinteraksi dengan elemen antarmuka. Yang kedua adalah metafora. Metafora dalam konteks aplikasi email adalah penggunaan representasi grafis yang mirip dengan objek fisik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah manipulasi langsung. Dalam aplikasi email, pengguna dapat menggeser, menyorot, atau menghapus pesan secara langsung pada antarmuka tanpa perlu menggunakan perintah teks khusus. Keempat, hypertext. Aplikasi email seringkali mengandung elemen hypertext seperti tautan atau hyperlink yang memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman web, lampiran, atau bagian lain dalam pesan email. 5. Multimodality. Dalam aplikasi email, pengguna dapat menulis teks, melampirkan file suara, atau menggunakan gerakan pada perangkat sentuh untuk berinteraksi dengan pesan. Dan pada paradigma yang terakhir adalah komputer suportif. Dalam aplikasi email, ini bisa berarti memberikan aksesibilitas yang baik bagi pengguna dengan disabilitas, menyediakan opsi pengaturan personalisasi, atau fitur pencarian yang kuat untuk memudahkan penggunaan menemukan pesan. Kesimpulannya, aplikasi email secara khusus lebih terkait dengan prinsip learnability. Tetapi, dalam konteks yang lebih luas, prinsip flexibility dan robustness juga menjadi faktor penting dalam pengalaman penggunaan aplikasi email. Paradigma yang disebutkan tadi, aplikasi email terkait dengan paradigma sistem Windows dan WIMP, metafora, manipulasi langsung, hypertext, multimodality, dan komputer suportif. Selanjutnya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, untuk membangun sistem interaktif yang memiliki daya guna tinggi, ada beberapa langkahkah dan faktor yang diperlukan dan diperhatikan. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana mengukur mendemonstrasikan daya guna suatu sistem interaktif? Jawaban dari pertanyaan pertama adalah, yang pertama, penelitian pengguna. Melakukan penelitian pengguna secara menyeluruh untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan karakteristik pengguna potensial. Kedua, berpusat pada pengguna. Menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam proses desain. Ketiga, kesederhanaan. Mengutamakan kesederhanaan dalam desain sistem. Keempat, konsistensi. Menjaga konsistensi dalam desain antarmuka. Kelima, umpan balik yang jelas. Memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna untuk setiap tindakan yang mereka lakukan. Keenam, kinerja dan kecepatan. Memastikan sistem respon dengan cepat dan memberikan kinerja yang baik. 7. Skalabilitas. Merancang sistem agar dapat dengan mudah berkembang dan menangani pertumbuhan, pengguna atau kebutuhan yang meningkat seiring waktu. Dan yang terakhir, pengujian dan pemeliharaan. Melakukan pengujian dan komprehensif dan pemeliharaan yang teratur untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik dan memenuhi harapan pengguna. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang tadi dan menerapkan praktik terbaik dalam pengembangan sistem interaktif, kalian dapat meningkatkan daya guna dan kepuasan pengguna, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem secara keseluruhan. Dan jawaban dari soal yang kedua adalah, yang pertama, tetapkan tujuan, tentukan tujuan, dan indikator keberhasilan yang jelas. 2. Identifikasi pengukuran. Pilih metrik yang relevan untuk mengukur daya guna sistem.
3. Lakukan pengujian pengguna. Uji sistem dengan peserta yang mewakili pengguna target. 4. Analisis data. Analisis data yang dikumpulkan untuk mendapatkan temuan penting. 5. Buat laporan. Buat laporan yang mencakup hasil pengukuran dan rekomendasi. 6. Demonstrasi. Lakukan demonstrasi sistem yang menyoroti manfaat penggunaannya. 7. Evaluasi dan umpan balik. Dapatkan umpan balik dari audiens mengenai daya guna sistem. 8. Iterasi dan perbaikan. Perbaikan sistem berdasarkan temuan dan rekomendasi. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kalian dapat mengukur dan mendemonstrasikan daya guna sistem interaktif secara singkat dan padat. Itu dia tadi penjelasan singkat mengenai prinsip dan paradigma pada aplikasi email. Apabila ada salah kata dan kurang jelas pada materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.